Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di Puri Ratna Grand Sahid Jaya Hotel dalam acara Updating Technology and Talent Palm Oil Mill TIPOM Conference and Exhibition 2023 pada hari ini, Selasa 7 Maret 2023. Kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas perkenannya kita sudah berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat, semangat, dan sukacita. Kami, Elvina Irawati dari Media Perkebunan, menghaturkan terima kasih dan menyampaikan penghargaan kepada Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit BPD PKS, PT Eon Chemicals Putra, Politeknik Citra Widya Edukasi, dan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia GAKI yang mendukung penuh terselenggaranya acara TIPOM 2023 yang akan berlangsung selama 2 hari, Selasa dan Rabu 7 dan 8 Maret 2023. Mengawali seluruh rangkaian acara, kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin mohon berdiri. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, kini kita akan bersama-sama mendengarkan laporan panitia TIPOM 2023 Bapak Insinyur Posma Sinurat MT. Beliau adalah Ketua Pabrik Kelapa Sawit pada Perkumpulan Praktisi Profesional Perkebunan Indonesia. Kami silakan Bapak Posma Sinurat. Yang saya hormati Bapak Dirjen Industri Hati, Direktur Teknologi
Dan juga yang saya hormati Ibu Eri dari Kementerian Perindustrian sebagai Direktur Industri, Hasil Hutan dan Perkebunan. Dan juga yang saya hormati Bapak Dir dan juga yang saya hormati Bapak Dalman Nasir, pimpinan Kerja Perkebunan, dan juga Dir PKS mungkin yang diwakili juga, dan juga Ketua Gapri mungkin yang tidak bisa hadir pada kesempatan ini, dan juga kepada para narasumber, kepada para ada di sini, ada di sini yang jadi investor. Saya pikir oke. Tes 1 2. Oke, ini sudah clear. Ya, para pembicara kita pada acara TIPOM 2 hari ini, dan juga para mahasiswa dan seluruh peserta yang hadir pada kesempatan hari ini. Dan juga kami mengucapkan terima kasih saya dari Ketua Panitia Pelaksana TIPOM ya kepada BPD PKS tentunya yang turut mendukung secara penuh acara ini, dan juga ini yang sudah tercantum di sini yang barangkali saya tidak perlu sebutkan satu persatu lagi supaya waktu lebih singkat. Jadi TIPOM kita adakan yaitu updating teknologi, updating teknologi Popam Wingmil, Technology and Talent. Ini adalah yang pertama sekali kita lakukan atas nama TIPOM, ya, atas nama P3PI. Kenapa ini kita laksanakan? Tentunya kita apa? Kita mau update teknologi untuk pabrik kelapa sawit. Kita mau sampaikan update apa saja. Nanti daripada para pembicara kita, tadi kami sudah bicara juga di dalam ruangan dengan Bapak Profesor. Jadi bagaimana kita mengupdate teknologi supaya apa? Supaya semakin mudah melakukan pekerjaan di pabrik kelapa sawit dan juga tentunya mendukung penurunan GRK, ya, gas rumah kaca yang saat ini didengung-dengungkan di dunia ini bahkan juga di Indonesia tentunya. Ya, jadi pelaksana daripada acara ini adalah P3PI yang diketuai oleh Bapak Heri. Terima kasih Pak Heri, dan juga media perkebunan yang dilaksanakan oleh para panitia yang begitu hebat. Dan sekali lagi saya mohon maaf, kami dari panitia mohon maaf atas keterlambatan acara kita. Jadi supaya tidak memperlama, saya hanya sampaikan cukup di sana. Ya, tadi masalah jumlah peserta nanti akan kita update tentunya. Terima kasih, saya rasa demikian kata sambutan atau laporan singkat dari panitia. Terima kasih. Terima kasih Pak Posma Sinurat, Ketua Bidang Pabrik Kelapa Sawit P3PI, Perkumpulan Praktisi Profesional Perkebunan Indonesia. Selanjutnya kita ikuti sambutan Pemimpin Umum Media Perkebunan kepada yang terhormat Bapak Insinyur Gamal Nasir MS. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang Pak Tenaga. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Direktur Jenderal Perkebunan Industri Agro Kementerian Perindustrian Pak Putu Juli Ardika,
Ini hadir juga Pak Ibu Direkturnya, Bu Mary, Direktur Utama BPDKS, saya kira ada yang mewakilinya, Bapak Edi Abdul Rahman, Ketua Umum GAPI, ini juga GAPI sedang munas di Bali, waktunya bersamaan ini untuk dengan Ketua Umum baru ya Pak, silakan ya. Ketua Panitia TIPOM, ini Pak Sirait, Bosma Sirait, para narasumber yang hadir di sini, ya nggak apa namanya satu persatu nih. Saya sebutkan untuk menghormati yang datang. Saya Bu sini ada Ibu Dr. Jenny Elizabeth, terima kasih Bu. Kemudian Pak Profesor Udin, Pak Sahat Sinaga, ini teman lama nih Pak. Udah jarang bertemu gitu Pak. Saya sejak saya pensiun Pak. Kemudian Pak Posma Saudara juga saya kira narasumber juga Pak ya. Pak Edward Silahi ada di sini, Pak Iksan, kemudian Pak Bonar Saragi. Terima kasih atas kehadirannya dan saudara sekalian yang tidak bisa saya sebut satu persatu di dalam namanya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas karunia-Nya memberikan kesehatan kepada kita semua pada hari ini dalam acara yang kami adakan, karena acara ini kami adakan karena ada karena ada rantai pasok kelapa sawit yang sangat kompleks dan saling terkait ya Pak Posma ya. Praktek budidaya yang baik di kebun harus dijaga. Di PKS dengan melakukan losis saja, mutu CPO yang dibuat di kebun dan pabrik yang menentukan pendapatan pada perusahaan perkebunan. Industri kelapa sawit saya kira kita tahu semua sudah sangat besar. Saat ini terus disorot terutama dari sisi lingkungan. Ini lawan kita nih di negara-negara sekarang berlangsung juga sekarang. Pabrik juga dituntut untuk semakin ramah lingkungan, menekan limbah dan menghemat energi, menjaga industri sawit dan lain-lain. Mengikuti tuntutan seperti ini, maka teknologi pengolahan kelapa sawit juga terus berkembang. Teknologi baru terus berkembangkan supaya pengolahan kelapa sawit semakin efisien dan ramah lingkungan. Sehubungan dengan hal ini, P3PI dan Media Perkebunan mengadakan TIPOM 2023 yang tadi saya sebutkan oleh Pak Posma sebagai ajang update teknologi baru. Teknologi dan alat-alat sebagus apapun merupakan hasil karya manusia dan dioperasikan oleh manusia. The man behind the gun. Sehebat apapun teknologi dan alat yang digunakan, tetap manusia yang memang peranan penting. SDM sangat penting di sini untuk operasional PKS. Industri tambang, perminyakan, konstruksi sudah banyak diterapkan standar kompetensi kerja nasional Indonesia atau yang kita kenal SKKNI untuk berbagai bidang dan jenjang dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Tanpa sertifikasi kompetensi orang tidak boleh mengerjakan bidang itu. Pada kesempatan perkebunan kelapa sawit baik budidaya maupun pabrik sudah ada jenis pekerjaan dan jenjang yang ada di SKKN. Ke depan kita bisa bersaing, maka semua jenis pekerjaan dan jenjangnya ada di SKKNI. Pada perkebunan kelapa sawit dan PKS, SKKN ini juga penting diterapkan. Semua personil baik di kebun atau PKS yang sudah bersertifikat kompetensi dari BSN jadi jaminan bahwa pekerjaan dikerjakan sesuai dengan
standar yang ada. Penerapan SKN harus didorong supaya wajib sehingga operasional kebun dan pabrik terjaga dan memberikan hasil yang optimis. Dengan semakin majunya dan berkembangnya teknologi, akan ada profesi baru di bidang kelapa sawit. Ke depan kita bisa saja harus ada sertifikasi operator drone dan pemetaan, teknologi informasi dan otomatisasi pabrik dan lain-lain. Hal-hal ini harus diantisipasi sejak awal. Saya data Gapki dan ada data Gapkin pencapaian produksi CPO tahun 2022 sebesar 46,729 juta ton yang lebih rendah dari produksi tahun 2021 sebesar 46,888 juta ton dan merupakan tahun keempat berturut-turut di mana produksi cenderung terus turun atau stagnan sejak kelapa sawit diusahakan secara komersial di Indonesia. Saya kira ini data Pak Saad Sinaga punya nih, data Republik ini. Konsumsi dalam negeri tahun 2022 secara total mencapai 20,96 juta ton, lebih tinggi dari 2021 sebesar 18,422 juta ton. Konsumsi didominasi untuk industri pangan sebesar 9,94 juta ton, yang lebih dari tahun 2021 sebesar 8,954 juta ton dan lebih tinggi dari 2019 sebelum pandemi sebesar 9,860 juta ton. Konsumsi untuk industri oleokimia mencapai 2,185 juta ton yang hanya sebesar 2,8%, sedikit lebih tinggi dari tahun 2021 sebesar 2,12 juta ton dan jauh lebih besar dari kenaikan konsumsi sebesar konsumsi 2019-2020 sebesar 25,4% dan 2018 sampai 2019 sebesar 60%, yang diduga berhubungan dengan situasi pandemi COVID-19. Konsumsi untuk biodiesel 2022 mencapai 8,842 juta ton yang lebih tinggi dari 2021 sebesar 7,342 juta ton. Ekspor 2022 sebesar 30,803 juta ton, lebih rendah dari tahun 2021 sebesar 33,674 juta ton dan merupakan tahun keempat berturut-turut di mana ekspor turun dari tahun ke tahun. Nilai ekspor tahun 2022 mencapai 39,28 miliar US dollar. Ini merupakan CPO, olahan dan turunannya. Lebih tinggi dari tahun 2021 sebesar 35,5 miliar US dollar. Saya kira ini terjadi karena memang harga produksi sawit tahun 2002 relatif lebih tinggi dari harga tahun 2021. 10 negara tujuan ekspor minyak sawit Indonesia berturut-turut adalah China, India, USA, Pakistan, Malaysia, Belanda, Bangladesh, Mesir, Rusia, dan Italia. Peringkat USA naik dari peringkat 5 pada tahun 2020 menjadi peringkat ketiga sebagai negara pengimpor utama produksi sawit Indonesia tahun 2022. Sini ada data Kementerian Perindustrian sesuai dengan geografis yang sudah terbentuk pola pasukan CPO untuk pabrik pengolahan CPO di Jawa Barat, Banten, DKI berasal dari PKI Sumatera bagian selatan dan Kalimantan bagian bawah untuk pabrik Jawa Timur. PKS di Indonesia Timur dan Papua CPO-nya masih industri olahan di Bitung, Sulawesi Utara dan masuk pasar ekspor. PKS di Kalimantan bagian atas CPO-nya sebagian besar diekspor ke Malaysia.
baik via darat maupun laut. CPO dari bagian selatan juga sebagian besar memasuk industri di Jawa. Untuk efisiensi mungkin ke depan perlu teknologi yang memastikan keterbangungan kebun PKS, industri olahan dan pelabuhan yang saling berdekatan sehingga efisiensi produksi dan logistik tinggi sehingga daya saing kita akan terjaga. Terima kasih kepada semua yang sudah hadir dalam kesempatan ini, semua pihak, khususnya kepada Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Sawit (BPKS), Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPI), dan PT Eon Chemical Putra, Politeknik Citra Widya Edukasi yang telah mendukung terselenggaranya acara ini. Dan terutama Pak Dirjen Agro yang hadir pada hari ini dan Bung Heri dengan kesibukan yang luar biasa menyempatkan hadir pada hari ini. Terima kasih Pak Dirjen, Bu Mary. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Gamal Nasir, Pemimpin Umum Media Perkebunan. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, kini kita simak sambutan Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian yang sekaligus pada saatnya nanti akan membuka TIPOM 2023 secara resmi. Kami silakan Bapak Insinyur Putu Juli Ardika MH. Yang saya hormati pimpinan Media Perkebunan Pak Gamal Nasir, yang saya hormati pimpinan Perkumpulan Praktisi Profesional Perkebunan Indonesia Pak Osma Sinurat, yang saya hormati juga BPDPKS. Ya, di sini saya lihat banyak yang diwakili oleh komite riset, ya, komite riset. Ada Pak Tony Iwan, Ibu juga yang jadi dan yang lainnya, dan juga Ketua GAPI atau yang mewakili. Dan Bapak Ibu, ini kita di sini hadir legend-legend kita di Perkelapa Sawitan, nanti akan memberikan teknologi dan perkembangan SDM. Yang di sini ada Pak Sahat Sinaga. Kita tepuk tangan dulu untuk Pak Sahat Sinaga. Ada Profesor Udin Hasanuddin, ada Dr. Jenny Elizabeth, ada Dr. Mohan, Osma Sinurat, ini di samping sebagai pimpinan P3PI dan nanti sebagai narasumber, Pak Edward Silalahi, Pak M. Iksan, dan Pak Donald Saragi. Jadi luar biasa. Ya, yang saya hormati juga para hadirin dan Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sehat selalu untuk kita semua. Ya, pertama-tama mari kita
Maha yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa bersama-sama hadir pada saat yang berbahagia ini, yaitu pada acara Updating Teknologi dan Talent Pump Mill Conference and Exhibition 2024. Ya, pada kesempatan yang baik ini kami juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pihak dari pihak perkebunan, Pak Gamam, Pak Munasir dan P3PI, dan Pak Posma Surat dan tim, dan juga semua yang memberikan sponsorship dalam kegiatan. Kami tadi dengar ada dari PKS dan ada perusahaan-perusahaan itu. Jadi kami memandang Bapak Ibu bahwa bahasan dalam konferensi dan eksebisi ini sangat strategis. Ya, seperti tadi disampaikan oleh pimpinan Manajemen Perkebunan bahwa kita memproduksi cukup, jadi hampir sebagian besar kebutuhan global terkait dengan lemak dan minyak nabati ini disuplai oleh Indonesia. Dan dari Bapak Ibu, dari 51,2 juta ton produksi CPO dan CPKO yang kita ekspor dalam bentuk bahan baku ini tahun 2022 itu sudah sangat kecil, yaitu 7,52%. Dan sisanya ini, jadi sisanya 96% lebih itu kita ekspor dalam bentuk produk olahan. Jadi mari kita berikan apresiasi sama pelaku-pelaku usaha yang penggiat industri kelapa sawit. Jadi Bapak Ibu, ekspor dari kelapa sawit ini tahun 2022 ini sudah lebih daripada 500 triliun. Jadi itu bukan angka yang kecil bagi perekonomian nasional, ya, dan untuk dalam negerinya Indogapki itu sekitar 250 triliun. Jadi ini bisnis 750 triliun. Ini adalah bisnis yang sangat besar bagi ekonomi kita. Nah sekarang pada saat ini kita berkumpul untuk mencoba. Jadi kalau kami diberitahu oleh Pak Sahan bahwa sejak tahun 1819 itu Pak Sahan ya, ini teknologi sawit ini tidak berubah-ubah. Jadi udah 100 tahun lebih. Ya, teknologi sawit ini kita terima apa adanya, ya, dan dulu dengan sekarang ini sudah sangat berbeda sekali. Ya, kalau dulu lebih pada lemaknya, tapi sekarang sawit ini sudah memenuhi bukan saja pangan, ya, juga kita memenuhi future, ya, fuel, ya, kita bergerak ke farming, setelah itu hidrokarbon, ya, di mana kita akan sudah mulai bisa menghasilkan green diesel, ya, green after, green gasoline, dan ini sangat luas sekali dari penggunaan. Jadi drop in, jadi bisa langsung menggantikan fuel yang berasal dari petroleum. Jadi Bapak Ibu, ya, di samping kita mempunyai minyak di bawah tanah kita, di atas tanah kita mempunyai minyak yang lebih hijau, ya, yang lebih sustainable, yang di bawah tanah
itu adalah tidak sustainable. Dan kalau kita lihat tadi Pak Gama sudah menyampaikan, ke depan ini kita menghadapi tantangan yang sangat berat terkait dengan iklim. Nah, sehingga kita perlu berpikir bagaimana kita beraktivitas ya dengan zero emission CO2. Nah, ini yang bisa itu dari yang berbasis biofuel. Ya, di samping biofuel Bapak Ibu, kita juga masuk ke produk-produk kimia. Jadi oleokimia. Nah, oleokimia ini mungkin akan menjadi solusi bagi dunia karena yang sekarang itu untuk recycle-nya itu ratusan tahun. Ya, kalau sekarang kita bisa mengembangkan ya polimer jadi biopolimer, ini mungkin akan sangat akan akrab dengan lingkungan. Jadi kita akan memimpin. Jadi generasi yang akan datang ini akan memimpin dunia yang terkait dengan biopolimer ya, dan bahan-bahan kimia yang berbasis kepada biomass dan yang sustainable. Jadi Bapak Ibu, kami dari Kementerian Perindustrian, kami dari Indonesia ini terus mendukung kegiatan-kegiatan seperti ini dan sangat menarik sekali. Jadi kami dengan Profesor Udin itu bahwa beliau juga mengembangkan gula dari replanting. Nah, kalau ini bisa didorong segera oleh BPD-PKS dari segi pembiayaan, jadi replanting akan bisa dilakukan dengan sangat bagus dan menguntungkan karena petani-petani tidak harus menunggu sampai tidak produktif pohon sawitnya. Ya, tapi dengan penemuan-penemuan yang nanti akan menjadi solusi bagaimana industri ini bisa berkembang, ini akan sangat bagus ya. Dan kami dari sisi pemerintah akan terus mendukung upaya-upaya ke arah untuk pengembangan teknologi. Yang pertama kami coba siapkan adalah dari sisi standar. Ya, kami sudah banyak mengeluarkan standar-standar ya berupa SNI, baik itu untuk crude palm oil ya, dan SNI untuk minyak nabati. Dan kami sekarang sudah mendapatkan pesanan SNI baru ya dari Pak Saad, itu untuk mesocarp palm oil, jadi edible mesocarp palm oil. Dan ini nanti teknologinya akan diterangkan oleh Pak Saad bahwa kita mencoba suatu teknologi baru di mana tidak lagi menggunakan uap. Ya, karena kalau diuap itu pasti banyak inefisiensinya. Dan juga pabriknya harus ada di pinggir-pinggir sungai. Dan kami tadi sampaikan, kami mendapatkan komplain banyak sekali pabrik minyak sawit ya, yang ada di sekitar sungai ya, yang mencemari lingkungan, sehingga apa yang nanti terobosan yang disampaikan oleh Pak Saad, mungkin ini salah satu solusi kita mengurangi dampak negatif dari pabrik minyak sawit. Juga akan sangat menguntungkan bagi petani karena logistiknya jadi murah. Jadi tidak perlu jauh-jauh ya, dari kebun ke tempat pengolahan. Dan juga Bapak Ibu, dari prosesnya itu di samping dia itu hemat energi,
Dia juga bisa mengembalikan biomass-nya, ya biomass-nya ke kebun-kebun sawit kembali, sehingga fertilizer atau pupuk yang diperlukan ini akan lebih sedikit, ya, lebih sedikit, dan juga produk yang dihasilkan itu benar-benar bisa langsung sebagai minyak untuk edible, bisa minyak yang langsung bisa digunakan dengan nutrisi yang sangat baik. Ya, dengan tadi banyak sekali kesempatan untuk mengembangkan pengolahan di hilirnya, ya seperti menjadi benzen, ya seperti mengekstrak beta karotin, provitamin A menjadi produk-produk yang sangat bagus untuk farmasi, ya, dan juga untuk kosmetik dan lain-lainnya. Jadi banyak sekali Bapak Ibu hal-hal yang bisa kita kembangkan dari sawit ini. Nah, di samping itu Bapak Ibu, di samping kita juga mendorong, ya, SMI untuk biofuel, untuk makanan, kita juga mengembangkan riset-riset, ya, riset-riset ini riset bioplastik, ya, bioemulsifier, biopolimer, ya, juga material baru dan lain. Antara lain polylactic acid dari gliserol hingga material rejuvenasi aspal jalan dari glycerin pitch. Jadi banyak yang masih bisa kita kembangkan, sangat luas sekali kesempatan-kesempatan itu. Jadi dalam mendukung kegiatan ini, kami dari Kementerian Perindustrian mencoba, ya, di samping tadi bagaimana penelitiannya bisa diimplementasikan dan bisa dikomersialisasikan, jadi kita mendukung sepenuhnya. Kita juga mencoba mengusulkan pembiayaannya. Dan Bapak Ibu, pemerintah Indonesia saat ini sedang merevisi, ya, PP nomor 1 itu terkait dengan dana hasil ekspor, devisa hasil ekspor. Devisa hasil ekspor ini sedang diupayakan untuk bisa ada di Indonesia dengan waktu tertentu, sehingga ini akan menjadi pembiayaan bagi pengembangan industri. Ini sedang diperjuangkan oleh Kemenprin untuk sebesar-besarnya bisa mendukung hilirisasi industri-industri, terutama yang terkait dengan sumber daya alam yang ada di kita. Jadi nanti mungkin teknologi ini coba kita upayakan dibiayai, ya, dan dikembangkan supaya dikomersialkan bersama. Nah, di samping itu Bapak Ibu, kita juga, ya, perlu menyiapkan SDM industrinya. Jadi yang unggul, terampil, kompeten, dan bersertifikat. Jadi saat ini, ya, telah dikembangkan, ya, Kementerian Perindustrian telah mengembangkan standar kompetensi kerja nasional Indonesia atau SKKNI yang dapat sebagai panduan pedoman meningkatkan kompetensi industri SDM industri kelapa sawit, sekaligus dalam rangka sertifikasi, ya, kompetensi. Jadi ada 4 yang sudah kita keluarkan, 4 SKKNI, baik itu untuk level operator maupun manajerial. Yaitu yang pertama SKKNI untuk industri minyak mentah kelapa sawit, yang kedua SKKNI untuk industri minyak goreng sawit, yang ketiga SKKNI untuk industri oleokimia, dan yang keempat SKKNI untuk industri biodiesel. Beberapa lembaga pendidikan yang Kementerian Perindustrian, ya, seperti PTKI Medan,
Politeknik Adi Padang ini juga sudah mempunyai legalitas menjadi lembaga sertifikat profesional atau LS10 yang dilengkapi dengan tempat uji kompetensi yang terakreditasi. Ini ke depan ya, kami mendukung agar lembaga pendidikan tersebut juga berpartisipasi dalam program beasiswa SDM perkelapa sawitan yang diadakan di PTPKS. Kami mengusulkan perluasan kriteria penerima beasiswa yang semula hanya difokuskan pada SDM perkebunan menjadi SDM dan termasuk SDM industri pengolahan kelapa sawit untuk mengoptimalkan produksi kelapa sawit nasional. Ya, kami untuk itu telah berkoordinasi dan BPDPKS telah berkunjung ke institusi pendidikan kami dan mudah-mudahan ini akan cepat kita bisa realisasikan sehingga SDM-nya lebih luas dan diperkirakan per tahunnya itu membutuhkan sekitar 1.000 tenaga kerja untuk industri. Ya, ini untuk mengantisipasi Bapak Ibu rebranding 2016 dan 2022. Ya, kalau nanti teknologi yang dikembangkan oleh Pak Saad dan kawan-kawan itu dipercaya bahwa kita tanpa ekstensifikasi itu bisa meningkatkan produktivitas kebun-kebun swadaya sehingga berkontribusi, dan itu kalau hitungannya kalau sekarang sekitar 50 juta ton Pak Saad nanti coba ditanyakan Pak Saad percaya bahwa itu lebih daripada 70 juta ton tanpa. Jadi ini ya kita tepuk tangan dulu untuk Pak Saad dan kita dukung beliau untuk mewujudkan cita-cita tersebut sehingga visi sawit Indonesia 2045 yaitu meningkatkan nilai tembem sampai 25% dan target produksi 25 ton TBS per hektar per tahun ini dapat dicapai dalam waktu segera. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagai penutup sekali lagi kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada media perkebunan P3PI dan juga para narasumber dan sponsorship yang telah melaksanakan konferensi serta seminar teknis yang sangat strategis ini. Kami menyadari bahwa strategi penguatan teknologi industri untuk meningkatkan produktivitas industri dan langkah-langkah pembentukan kompetensi SDM membutuhkan dukungan implementasi yang kontinu dan berkelanjutan. Oleh karena itu kami sangat bangga ya, dan terhormat ada di sini Pak, di tengah Bapak Ibu ya, dan tema dari pertemuan ini sangat relevan sekali dengan apa yang akan kita tuju ke depan. Ya, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini acara updating teknologi dan talent pioneer atau TPOM 2023 Conference and Exhibition secara resmi kami buka. Semoga acara ini berjalan dengan lancar dan memberikan kontribusi yang signifikan bagi pengembangan industri perkelapa sawitan hulu hilir nasional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi Santi Santi. Bapak Putu Juri Andika Matur Suksma, terima kasih. Aplaus sekali lagi untuk beliau. Selanjutnya
Pemimpin Umum Media Perkebunan Bapak Insinyur Gamal Nasir MS akan menyerahkan plakat untuk Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian. Kami mohon perkenan Bapak Putu dan Bapak Gamal untuk mengambil tempat di depan. Aplaus yang paling meriah. Terima kasih, silakan kembali ke tempat. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, sebelum kita masuk pada sesi yang pertama, kita akan coffee break dahulu, kurang lebih 10 menit, sementara panggung akan dipersiapkan. Terima kasih. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan, dan salam kompak kreatif, dealer, trainer, dan farmer Indonesia. Kami di acara Updating Teknologi and Talent Farm Oil Mill T-Pop Conference dan Exhibition 2023 pertama sekali ini menampilkan 3 narasumber yang sudah dikenal semua publik. Dan untuk pada kesempatan pertama meningkat waktu, kami panggilkan kakak kami, senior kami, guru kami, Dr. Jenny Elizabeth, bagian Komite Litbang BPDKS, ya, dengan judul materi presentasinya mutu dan manfaat minyak sawit. Kemudian sebelumnya kita sampaikan, ini bisa kita lihat materinya di slide sebelah kiri dan sebelah kanan kita. Nanti setelah 3 narasumber ini menyampaikan presentasinya, kami akan memimpin tanya jawab untuk baik itu Dr. Jenny, Pak Sahat Sinaga, dan Pak Profesor Udin Hasanuddin. Baik, itu saja. Jangan lupa mohon tunjuk tangan, kami akan catat siapa penanya nanti. Secara bergilir ada 3 session, 3 penanya untuk session pertama, 3 penanya session kedua, dan 3 penanya session ketiga. Demikian informasi kami. Baik, kami panggilkan dan beri kesempatan langsung kepada kakak kami, senior kami, guru kami, Dr. Jenny Elizabeth. Mohon aplaus kepada Bu Dr. Jenny Elizabeth. Baik, selamat pagi Bapak dan Ibu yang saya hormati. Saya izin berdiri untuk menyampaikan paparan materi yang ditugaskan kepada saya oleh panitia. Jadi perkenalkan, saya Jenny Elizabeth, Bapak Ibu. Saya pengalaman saya di sawit, saya pernah menjadi peneliti di penelitian kelapa sawit selama 7 tahun. Kemudian saya pindah ke Wilmar Group Indonesia, dan saya menjadi head di R&D untuk Wilmar Indonesia. Dan 3 tahun yang lalu saya diminta untuk mengelola Politeknik Wilmar Bisnis Indonesia yang ada di Medan. Saya jadi berasal dari Medan, Bapak Ibu. Baik, pagi ini saya diminta untuk berbagi pengetahuan, pengalaman, dan ini sebenarnya pengetahuan yang umum ya tentang manfaat dan mutu minyak sawit. Tapi saya ingin
meningkatkan awareness kita semua tentang mutu minyak sawit ini ya, mulai dari PKS, CPO ya sampai nanti ke produk hilirnya. Sebenarnya tingkat mutu minyak sawit yang bagaimana sih yang dibutuhkan oleh industri. Next. Nah, berbicara soal pemanfaatan CPO dan PKO, next aja. Kita tahu bahwa CPO dan CPKO ini dipergunakan di 3 bidang ya di industri, yaitu di bidang pangan, di bidang oleokimia, dan di bidang bioenergi. Nah, kalau kita lihat saat ini kondisi di Indonesia, konsumsi CPO Indonesia itu 36% ya dari total produksi, dan di Indonesia mungkin proporsi penggunaan CPO-nya agak berbeda dengan data penggunaan CPO dunia ya, karena di Indonesia karena kita punya program B30 sekarang B35, maka kita lihat proporsi penggunaan CPO untuk bioenergi itu tinggi ya. Jadi kayaknya kebalikan. Kalau secara keseluruhan di dunia, oleokimia yang 30%, pangan 40%, baru bioenergi 10%. Tapi kalau di Indonesia terbalik, pangannya tetap di 40% dan 50%, di bioenerginya yang hampir 40%. Tahun ini diperkirakan penggunaan untuk pangan dan bioenergi hampir balance ya, karena ada B35, dan penggunaan di oleokimia justru menjadi rendah. Next. Nah, Bapak Ibu, next aja. Kalau kita lihat sebenarnya pemanfaatan CPO, CPKO yang diproduksi oleh PKS dan oleh PK Crushing ini, manfaatnya itu di pangan itu untuk apa sih? Kan begitu ya. Jadi kita tahu secara umum bahwa penggunaan minyak sawit di industri pangan itu luas banget. Semua makanan hampir semuanya itu mengandung atau mengandung bahan bakunya itu adalah minyak sawit. Kita sadar itu, tetapi sebenarnya penggunaannya itu bagaimana sih? Jadi di pangan sebenarnya minyak sawit itu diproses sedemikian rupa ya, dengan proses pemurnian dan modifikasi ya, supaya si minyak sawit itu sifatnya mirip dengan lemak susu untuk dipakai di industri biskuit dan bakery, mirip dengan lemak coklat ya, yang karakternya itu sangat berbeda ya, karakternya itu macam-macam, mirip dengan lemak hewani yang digunakan untuk industri, karena ini semuanya terkait dengan ketersediaan harga, juga termasuk restriksi agama ya. Jadi untuk penggunaan lemak hewani ada yang menggunakan, kalau dulu ya buat pastry itu pakainya pasti lemak sapi, telo ya, tapi restriksi agama Hindu misalnya menyebabkan telo nggak dipakai, jadi harus dicari penggantinya yang mirip dengan lemak sapi. Nah, itu yang dilakukan oleh industri hilir sawit, bagaimana memimik, bagaimana meniru lemak-lemak dan minyak-minyak yang dipakai sebelumnya menggunakan minyak sawit, karena minyak sawit harganya lebih murah ya. Di Indonesia sendiri saya kira kita tahu nenek-nenek kita mungkin masih menggunakan minyak kelapa untuk menggoreng ya, tapi begitu masuk minyak sawit dengan harga yang lebih murah, dengan availabilitas yang lebih baik, akhirnya tersingkirkan penggunaan minyak kelapa, dan sekarang hampir semua rumah tangga di Indonesia menggunakan minyak goreng dari sawit. Berikutnya, nah kalau untuk bioenergi dan oleokimia berikutnya, maka minyak sawit itu dipakai untuk menggantikan minyak bumi ya. Jadi kalau di produk oleokimia kita tahu bahwa parafin ya, kemudian banyak fraksi-fraksi dari minyak bumi yang dipakai sebagai bahan baku untuk pembuatan produk-produk hilir, personal care ya, termasuk kosmetik dan home care ya, sabun dan segala macam, itu semuanya menggunakan minyak bumi sebelumnya, fraksi minyak bumi, dan sekarang itu digantikan oleh minyak sawit.
termasuk juga minyak lemak alami. Kalau dulu sabun menggunakan tallow, menggunakan minyak lemak sapi, sekarang sudah digantikan dengan stearin dari sawit. Nah, itu yang dilakukan oleh industri sawit, industri hilir sawit. Nah, Bapak Ibu, kita sekarang melihat bahwa pemanfaatan CPO dan CPKO untuk ketiga bidang ini tidak ada satupun bahan baku menggunakan CPKO dan CPO yang menggunakan minyak ini tanpa proses refining. Semuanya harus dimurnikan. Terkadang orang berpikir, ngapain dimurnikan? Ini kan buat biodiesel misalnya. Kenapa nggak pakai CPO langsung? Kan nggak ada kaitannya dengan keamanan pangan, dengan nutrisi. Kenapa nggak langsung dipakai CPO? Tapi ternyata untuk proses lanjutan dari penggunaan CPO itu ternyata memang membutuhkan syarat mutu yang tertentu dari CPO dan PKO supaya proses itu bisa berjalan. Ya, saya ambil contoh untuk pembuatan biodiesel menggunakan katalis kan pasti nggak akan bekerja kalau HLB-nya tinggi. Proses hidrogenasi katalis nikelnya pasti juga nggak akan bekerja kalau HLB-nya, bilangan peroksidanya itu tinggi. Jadi proses lanjutan dari CPO dan CPKO ini harus menggunakan proses refining, baru CPO dan CPKO-nya bisa dipakai. Next. Nah, jadi kita ingin menggedor atau mengingatkan kembali tentang bahwa mutu CPO dan CPKO ini sangat menentukan kualitas daripada produk hilir yang diproduksi dari CPO dan CPKO. Karena mutu dari produk hilir yang berbasis CPO dan CPKO tidak hanya terkait dengan sensori, ya. Jadi orang mau produk hilir sawit yang tidak ada bau, tidak ada rasa, ya. Tapi juga terkait dengan stabilitas. Produknya itu harus tahan berapa lama? Harus tahan 3 tahun. Ya, kalau produk personal care, home care yang diproduksi berbasis minyak sawit ini biasanya expirednya itu 3 tahun. Minyak goreng 2 tahun. Margarin minimal 9 bulan, 1 tahun. Ya, jadi stabilitas daripada produk hilir ini ternyata sangat ditentukan oleh mutu CPO dan CPKO-nya. Next. Nah, terkadang kan banyak juga orang beranggapan CPO-nya mau bagaimana pun nggak masalah. Ya, toh nanti akan di-refine, akan dimurnikan, akan dihasilkan RBDPO, RBDPKO yang bisa digunakan untuk industri hilir. Ya, karena di proses refining itu semua sudah dihilangkan, kotoran, asam lemak bebas, komponen teroksidasi dari minyak, ya, bau, rasa, pigmen, bahkan sampai kontaminan itu katanya bisa dihilangkan, sehingga tidak perlu mutu CPO itu dipedulikan. Seperti itu terkadang mindset dari banyak pihak, ya, yang ternyata itu salah, ya. CPO dengan asam lemak bebas yang tinggi nanti di refine jadi RBDPO paling refinery rugi sedikit karena nanti rendemen daripada RBDPO-nya menurun, tetapi toh nanti akan di cover dari KFAD-nya yang tinggi. Kan di proses refining kan ALB-nya itu dihilangkan, nanti masuk ke, ya, karena kita diberikan privilege, ya, dari Tuhan bahwa kita daerah tropis, nggak perlu pemanas, ya, nggak perlu ada agitator di tangki penyimpanan, olehnya akan baik-baik saja, katanya demikian. Ya, kalau di luar negeri olehin sendiri, ya, itu semua tangki itu harus punya pemanas karena mereka punya 4 musim, ya, sehingga
pemanas di tangki penyimpanan perlu, ya, kemudian sirkulasi minyak, agitator itu diperlukan. Tapi kalau di Indonesia enggak. Tapi apa akibatnya? Kalau oleinnya